Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena pekerjaan berat, tapi karena perlakuan orang di sekelilingmu? Mungkin ucapan tetangga yang menusuk, sindiran warga yang tak tahu cerita utuh, atau perlakuan yang membuatmu merasa tidak dihargai. Salam jumpa lagi sahabat semua. Di ruang motivasi ini kita akan bicara soal hal yang seringkali jadi sumber luka batin paling dalam. Bagaimana menghadapi warga dan tetangga yang kadang membuat hidup jadi berat. Dan bagaimana kita bisa tetap bertahan dengan hati yang baik dan kepala tegak. Sahabatku, dalam hidup bermasyarakat kita tak bisa memilih siapa tetangga kita. Kita tak bisa menutup telinga dari omongan miring. Kita juga tak bisa mengatur orang lain agar selalu baik kepada kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita bersikap. Karena kenyataannya bukan mulut orang lain yang merusak hidup kita. Tapi bagaimana kita membiarkan kata-kata mereka menyakiti hati kita. Mungkin kamu pernah disindir karena penghasilanmu belum besar. Mungkin kamu pernah dijadikan bahan gosip karena rumahmu sederhana. Atau kamu dihina karena pekerjaanmu dianggap remeh. Dan kadang bukan orang jauh yang melakukannya, tapi justru orang sekampung, tetangga dekat, bahkan orang yang sering senyum saat bertemu. Sakit? Tentu saja. Tapi sahabatku, jangan biarkan rasa sakit itu merusak jiwamu. Kita tak bisa mengontrol mulut orang, tapi kita bisa mengontrol isi hati kita. Islam mengajarkan kita untuk husnudzon, berbaik sangka, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama. Jangan langsung balas dengan kebencian, jangan membalas sindiran dengan sindiran, tapi buktikan dengan kesabaran dan perbuatan. Satu hal yang perlu kita sadari, orang yang suka bicara buruk tentang orang lain sedang menunjukkan siapa dirinya, bukan siapa diri kita. Kalau ada tetangga yang menghina kita karena belum punya motor baru, biarkan. Mereka hanya melihat permukaan. Mereka tidak tahu perjuangan kita menahan lapar demi bayar sekolah anak. Mereka tidak tahu doa-doa panjang yang kita panjatkan tengah malam. Mereka hanya menilai dari apa yang bisa dilihat. Tapi Allah menilai dari hati dan perjuangan kita yang tersembunyi. Sahabat, jangan habiskan waktumu untuk menjelaskan siapa dirimu pada orang yang sudah berniat tidak menyukaimu. Biarkan mereka sibuk mengurusi hidupmu, sementara kamu sibuk memperbaiki masa depanmu. Karena pada akhirnya, orang akan diam sendiri saat kamu sukses. Dan orang yang hari ini mencibir bisa jadi nanti datang memuji saat kamu sudah berhasil. Tapi itu semua tak penting. Yang penting adalah kamu tetap jadi orang baik. Jika kamu dihina, jangan ikut menghina. Jika kamu difitnah, jangan balas mengfitnah. Karena hidup ini bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menang di mata Tuhan. Jangan biarkan perilaku buruk orang lain membuatmu ikut menjadi buruk. Tetap rendah hati, tetap ramah, tetap bantu warga jika perlu. Karena amalmu bukan untuk mereka, tapi untuk akhiratmu sendiri. Dan ingat, kadang orang jahat pada kita bukan karena kita salah, tapi karena mereka tidak bahagia dengan hidup mereka sendiri. Maka doakan mereka. Sungguh, orang yang paling kuat bukan yang bisa membalas, tapi yang bisa menahan diri, tersenyum, dan tetap melangkah meski diterpa ujian sosial. Bangunlah hubungan yang sehat dengan warga, bukan dengan basa-basi palsu, tapi dengan ketulusan. Jika ada yang sakit, jenguk. Jika ada yang butuh bantuan, bantu semampumu. Jadilah contoh yang baik, bukan karena ingin dipuji, tapi karena memang itu ajaran Islam. Karena dengan begitu, Allah akan bukakan pintu rizki dan keberkahan dari arah yang tak kamu sangka. Sahabatku, hidup di tengah masyarakat memang tidak mudah. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk menyerah atau berubah jadi orang pemarah. Jadilah seperti pohon yang tetap tumbuh walau dilempar batu, tetap berbuah, tetap bermanfaat. Dan jika kamu lelah, pulanglah ke sajadah. Curhatlah pada Allah. Karena tidak semua yang kamu alami harus dijelaskan ke manusia. Ada hal-hal yang hanya bisa ditenangkan oleh doa dan air mata di malam hari. Akhirnya, percayalah, kesabaranmu tidak akan sia-sia. Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang hanya pandai bersilat lidah. Dan jika kamu terus sabar dan tetap menjadi orang baik, maka suatu hari nanti kamu akan melihat semua luka ini berubah menjadi cahaya
Yang hari ini menyakitimu, bisa jadi besok datang meminta maaf. Tapi yang paling penting adalah kamu sudah menang, karena kamu tidak berubah menjadi seperti mereka. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa narasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan pada orang terdekatmu, dan subscribe channel ini untuk terus mendengarkan motivasi-motivasi yang membangun hati dan jiwa. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.